Kita ke informasi pertama, Saudara. Polres Padang Pariaman menetapkan seorang tersangka baru kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Pelaku diduga ikut membantu tersangka pembunuhan saat berstatus buron. Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat kini memasuki babak baru. Setelah menangkap pelaku utama, kini polisi menetapkan paman pelaku sebagai tersangka. Sang paman diduga membantu tersangka Indra Septiarman saat masih berstatus buron. Tak berhenti di sini, polisi hingga saat ini masih berupaya mengembangkan fakta baru dan mengungkap keterlibatan pihak lainnya selain paman tersangka yang ikut membantu tersangka utama saat berstatus buron. Paman tersangka diduga melakukan perintangan penyidikan. Pada saat ditemukannya jenazah korban NKS ini, kami langsung menerbitkan pemeriksaan saksi-saksi. Salah satunya tersangka IS yang kami cari. Namun MJ alias DN ini mendahului kami untuk menemui dan segera mengarahkan untuk pergi ataupun melarikan diri, Mas. Sehingga kami kesulitan selama 11 hari pencarian yang sudah kami lakukan kemarin. Sementara itu, polisi juga mengungkapkan hasil pemeriksaan forensik kasus kematian gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan temuan terkait dugaan kekerasan seksual yang dialami korban. Sementara memang baru satu ya pelaku itu. Dan memang kita masih menduga kuat saat ini dari kesaksian maupun pengakuan dan barang bukti yang dimiliki baru satu orang itu pelakunya. Pelaku tunggal, tapi kan kita kan tetap aja namanya mengembangkan, kan siapa tahu ada dugaan pelaku yang lain itu masih tetap kita lakukan. Sebelumnya, setelah sekian lama buron, tersangka utama ditangkap polisi hampir 2 pekan lalu di tempat persembunyiannya di sebuah rumah kosong di Korong Pasagalombang, Nagari Kayu Tanam, Sumatera Barat. Penangkapan berlangsung dramatis karena tersangka bersembunyi di loteng rumah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman pidana mati atau minimal 20 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Via dari Yohanes untuk mengetahui informasi terkini perkembangan kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Sumatera Barat. Rio, apa saja pertimbangan polisi hingga akhirnya menetapkan paman tersangka utama sebagai tersangka? Ya, Bella dan juga saudara, dalam pengembangan kasus penyelidikan kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan, memang beberapa hari yang lalu, Polres Padang Pariaman itu menetapkan satu tersangka baru yang tak lain adalah paman dari tersangka utama. Ini berdasarkan karena dari hasil penyelidikan diketahui bahwasanya paman dari tersangka utama ini beberapa hari setelah ditemukannya jenazah korban itu sempat bertemu dengan tersangka utama dan meminta atau menganjurkan atau menyarankan kepada tersangka utama untuk segera kabur atau melarikan diri karena memang dia sedang dicari-cari oleh pihak kepolisian. Nah, dalam hal ini polisi melihat itu dia melanggar pasal 221 KUHP tentang perintangan penyelidikan sehingga pihak kepolisian itu menetapkan dia sebagai tersangka karena ini menyulitkan polisi dalam melakukan penangkapan sehingga tersangka utama itu buron sampai 11 hari. Memang dalam aturannya ancaman hukuman di bawah 5 tahun itu tidak harus dikenakan hukuman kurungan dulu. Tapi berdasarkan dari keterangan polisi ternyata paman tersangka utama ini juga terjerat kasus yang lain yaitu kasus tentang 362 pencurian sehingga polisi tetap melakukan penahanan terhadap tersangka DN ini. Demikian, Bella. Dari pemeriksaan polisi, apakah masih ada kemungkinan bertambahnya tersangka lain selain paman tersangka, Rio? Ya, Wila, sampai saat ini polisi terus mengembangkan kasus ini, penyelidikannya terus dikembangkan. Polisi akan lebih mengorek informasi lebih dalam lagi dari tersangka utama dan juga tersangka DN ini. Dan tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain yang ikut membantu atau merintangi penyelidikan polisi selama tersangka utama ini menjadi buron dalam 11 hari itu. Demikian, Bella. Bagaimana perkembangan penyidikan terhadap tersangka utama dan apakah pelaku dalam pengaruh narkotika karena kita ketahui bahwa tersangka merupakan residivis kasus narkoba, Rio? Ya, untuk terkait kasus narkoba, keterlibatan tersangka utama dalam narkoba itu memang setelah penangkapan pihak kepolisian langsung melakukan tes urin terhadap tersangka utama ini. Memang dalam hasilnya Kapolda Sumbar menyebutkan bahwasanya urin dari tersangka utama ini, IS ini,
negatif dari narkoba. Namun dalam hal ini pihak kepolisian tidak akan menutup penyelidikan, tapi akan melanjutkan penyelidikan terkait kasus narkobanya ini, karena dalam beberapa waktu sebelum dia ditangkap, pihak kepolisian mendapatkan barang bukti berupa tas yang milik tersangka utama ini, di mana di dalamnya juga terdapat perlengkapan alat-alat untuk mengisap narkoba jenis sabu. Dan untuk itu memang pihak kepolisian akan menyelidiki ini lebih dalam tentang dari mana tersangka utama ini bisa mendapatkan barang bukti narkoba tersebut. Demikian, Bella. Baik, terima kasih Irio Yohanes langsung dari Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali.